kemudian di ranah hukum, relasi hukum. Nah, ketika komunikasi ataupun hubungan sosial di dalam masyarakat ini memunculkan rasa cinta, maka akan berjalan ke tahap yang kedua, yakni hukum. Bagaimana seseorang ataupun kelompok dalam masyarakat ini mempunyai kepercayaan atau kesepakatan untuk saling menghargai tadi, gitu kan. Jadi hukum yang dimaksudkan oleh Ekserhane ini bukan lantas hukum yang secara formal kayak yang ada di undang-undang, bukan, gitu kan. Ini hanya bentuk formalnya saja, gitu kan. Contohnya gini, lebih saya memahaminya di contoh, gitu kan. Bagaimana seseorang mempunyai kepercayaan yang berbeda dari kepercayaan yang lain, gitu kan. Ada suatu daerah, misal gini, ada suatu daerah misal gitu kan, di Pamekasan ada suatu desa yang, karena kan gini, di dalam undang-undang yang ada bahwasanya setiap warga negara itu harus mempunyai kepercayaan atau mempunyai agama yang pasti, gitu kan. Nah, namun ada di salah satu desa kelompok masyarakat ini yang mempunyai kepercayaan berbeda dari lima ada dari 6 agama yang sudah disepakati dalam undang-undang, gitu kan. Iya, ada yang kepercayaan. Nah, bagaimana menghadapi tersebut, gitu kan? Bagaimana masyarakat ataupun hubungan sosial itu memahami atau mengakui keberadaannya tersebut, gitu kan? Apakah harus mengikuti arus yang diatur oleh negara, ataukah dia harus dimusnahkan, gitu kan? Ataupun tidak boleh ada di negara ini atau di daerah Pamekasan misal, gitu kan? Nah, relasi hukum ini akan bekerja di sini, gitu kan? Relasi hukum yang akan bekerja di sini. Jadi masyarakat ataupun suatu individu di sini harus juga memahami dan memberikan kebebasan seseorang meskipun tidak berstatus yang sama. Dia juga perlu untuk memberikan toleransi dan kebebasan terhadap kelompok-kelompok yang lain yang mempunyai kepercayaan tersebut, gitu kan. Meskipun secara hukum itu tidak sama, gitu kan. Ataupun secara hukum ini tidak diatur, gitu. Itu sih lebih ke sana yang saya memahaminya. Karena gini, masyarakat itu kan ataupun setiap individu mempunyai martabat, gitu kan. Sebodoh-bodohnya individu ataupun sejelek-jeleknya kelompok masyarakat itu juga mempunyai martabat yang sama dengan kita. Nah, hukum bekerja di sini, gitu kan. Kita harus menghargai itu dan mengakui itu agar, gitu kan, kesetaraan yang meskipun itu tidak diatur dalam undang-undang secara formal, itu juga perlu kita mengakuinya secara kelompok ataupun secara pribadi, gitu kan. Adanya kelompok ataupun orang yang percaya demikian, gitu kan. Karena kan tidak dapat dipungkiri bahwasanya orang yang beragama sekalipun, orang yang beragama yang punya status agama sekalipun, gitu kan, masih lebih mempercayai aliran tersebut, gitu kan. Jadi hanya saja sebagai formalitas, status agama yang ada itu hanya sebagai formalitas, gitu kan. Untuk dia itu kadang kan gini, bisa dikatakan kayak ada game dulu ini yang pernah viral, Islam KTP, gitu kan. Islam KTP, gitu. Status kenegaraannya, gitu kan. Status kenegaranya sebagai negara Indonesia, dia berstatus agama Islam misal, gitu kan. Namun dalam kesehariannya, dalam hubungan sosialnya, dia mempunyai kepercayaan yang berbeda dari agama yang ada di KTP-nya, gitu kan. Nah, apakah dalam masyarakat ini perlu untuk diintimidasi, gitu kan? Nah, hukum ini bekerja di sana, gitu kan. Bahwasanya kepercayaan tersebut, gitu kan, perlu untuk sama-sama ditoleran, gitu kan. Sama-sama ditoleransi. Agar ya tadi tercipta perdamaian, kesetaraan dan keadilan satu sama lain. Pamar ya, Pak. Salam. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, saya belum menemukan garis besar, gitu kan, sebenarnya apa politik rekognisi yang diinginkan Ekselhonet, gitu ya. Gak usah diintervensi, Mas, ya.
Justru saya melihatnya jangan-jangan relasi cinta hukum solidaritas itu sebenarnya bukan bagian dari politik rekognisi, cuman sebagai istilahnya sebagai alat gitu kan. Maksudnya begini, jika memang tadi contohnya tadi misalkan kenapa kita perlu pengakuan di KTP itu sebagai status identitas, status di kenegaraan misalnya. Kenapa solidaritas, status sosial gitu kan. Cinta misalnya status hubungan gitu kan. Jadi seolah-olah tiga hal tadi itu adalah alat atau istilahnya sebagai metode untuk mencapai ke sana. Cuman tiga-tiganya itu bukan bagian dari politik rekognisi itu gitu. Karena saya melihat Excel Hornet belum belum dijelaskan. Sebenarnya sasarannya arah ruang lingkup politik rekognisi itu kemana gitu kan. Jika memang ia menyinggung berkaitan dengan Habermas sebelum-sebelumnya, mungkin karena saya tidak tahu ya sebelum-sebelumnya seperti apa. Sebenarnya apa yang dia ambil dari beberapa pemikiran Frankfurt yang lain gitu kan. Terus yang menarik apa di sini gitu kan? Karena saya rasa tiga-tiganya itu sudah banyak dibahas baik di Frankfurt atau di beberapa kajian-kajian lain gitu. Jangan-jangan saya melihatnya tiga itu bukan bagian dari situ gitu. Cuman bentuk lain dan jangan-jangan itu sebagai kendaraan aja gitu untuk mencapai status itu, tapi bukan bagian dari politik rekognisi. Itu pertanyaan saya sih. Ya, terima kasih. Apa hubungannya dengan teori atau tokoh-tokoh Frankfurt yang lain gitu kan? Dari generasi pertama, Horkheimer, Adorno ini kan lebih terfokus pada industri gitu kan, industrialisasi. Bagaimana industri modern pada zaman itu, pada saat itu selalu memiliki, kalau meminjam bahasanya Selanet, selalu milik yang terjadi misrekognisi gitu kan. Selalu terjadi misrekognisi. Yang mana itu hanya dibahas dalam ini hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja gitu kan. Faktor ekonomi saja. Dan akan menyebar dari awal ya, menyebar dari semua ranah-ranah sosial yang lain gitu kan, baik hukum dan semacamnya. Nah, Esselhanet di sini gitu kan. Esselhanet di sini tidak sama dengan tokoh-tokoh terdahulunya, bahwasanya misrecognition ataupun ketiadaan pengakuan itu bukan hanya bermula dari adanya hubungan ekonomi yang jelek atau industrialisasi modern yang dikatakan oleh sebelumnya, bukan gitu kan. Namun ada relasi hukum yang cacat di sana, ada relasi hukum yang misrecognition gitu kan. Ada relasi cinta yang tidak sepadan sehingga memunculkan suatu konflik yang tiada hentinya gitu. Itu mungkin Mbak yang lebih hubungannya dengan yang sebelumnya sih. Saya memahaminya demikian. Nyambung apa pendapat dari Mbak Winda tadi. Kalau saya Mbak Winda, saya melihat Excel Hornet ini mengasih tiga ini nih. Cuma kayak gini. Seseorang untuk mendapatkan suatu rekognisi, pengakuan, ini ada tiga cara. Tiga cara lumrah yang menyebabkan seseorang mendapatkan rekognisi. Yang pertama, cara yang paling dasar itu cinta. Kalau orang sudah cinta, mau bagaimanapun Anda akan tetap diakui kan gitu ya. Kalau sudah alasannya cinta, rekognisi yang diberikan terhadap orang-orang itu tanpa batas, tanpa pamrih. Sama seperti orang tua yang dicontohkan dari Mas Sofwan tadi. Sama seperti ketimpangan sosial, bagaimana kita merekognisi anak-anak kiai sebangsat apapun beliau. Pada saat itu, kita tetap rekognisi beliau sebagai orang yang suci, sampai rekognisi yang kita berikan selaku masyarakat tiba-tiba menjadi kenyataan yang diaminkan oleh Tuhan, dan pada dewasanya anak kiai tadi menjadi tokoh masyarakat yang rekognisi dari kita sejak kecil meskipun bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan misalnya. Itu menjadi kenyataan ya. Dan ini cara cinta, kita mendapatkan rekognisi secara cinta. Jadi kalau saya cinta, saya merekognisi sampean. Makanya cewek-cewek selalu menuntut status, karena itu adalah bahasa rekognisi yang paling legal. Ya, gitu ya. Iya, mereka ingin dituntut, iya, diakui, gak mau digantung. Iya, kan belum ngebunuh orang apa dihukum gantung kan gitu ya. Nah, setelah itu ada cara kedua. Nah, cara kedua ini menurut saya cara ideal. Meskipun Excel Hornet mungkin tidak membahasakan secara langsung tentang politik rekognisi. Nah, politik rekognisi ini
memang harusnya bersumber kepada hukum ini. Bagaimana satuan warga kemasyarakatan secara menyeluruh dalam aspek nasional maupun internasional diakui melalui hukum. Bagaimana hak-hak diakui, bagaimana kebebasan-kebebasannya. Nah, jadi sumbernya politik rekognisi ini dihukum. Apalagi nanti ditarik kepada ranah-ranah yang bersifat nation, kalau katanya Bang Faruk, kenegaraan, bagaimana politik. Karena ranah-ranah politik itu semuanya bersumber di dalam hukum. Jangan bilang hukum diciptakan demi keadilan. Freak itu logika freak. Kata siapa hukum itu diciptakan untuk keadilan? Hukum itu diciptakan sebagai media politik. Media politik, makanya kita melihat beberapa orang tidak salah, tapi karena secara hukum dia salah, anggap tidak sesuai dengan prosedur hukum, dia ditangkap. Contohnya Dahlan Iskan. Dia menyelamatkan BUMN ya. Dia menyelamatkan BUMN dari keberangkutan, tapi tidak sistematis sesuai hukum yang berlaku. Karena kalau masih menunggu prosedur yang sedemikian rupa, betapa ribetnya, Dahlan Iskan itu jatuh duluan BUMN itu. Akhirnya digunakanlah apa itu? Siapa Kak? Siapa itu? Nah, jadi saya rasa politik rekognisi, pengertian Axel Honneth yang katanya itu tidak hukum secara umum, ya berarti bukan berarti undang-undang juga. Justru undang-undang merupakan politik rekognisi yang dilegalkan, hanya itu kan. Dua-duanya sama-sama hukum. Kalau solidaritas, sebenarnya saya tadi berpikir apa perbedaan solidaritas sama cinta? Solidaritas kan dibentuk sama cinta gitu kan awalnya. Cuma ternyata rekognisi dari solidaritas itu sama seperti kita. Saya nggak kenal sama orang Islam yang ada di Mekah cuma karena sama-sama Islam ada ukhuwah Islamiyah namanya. Solidaritas yang menghasilkan rekognisi keislaman seseorang dalam menjaga darahnya misalnya seperti itu ya. Jadi itu mendapatkan pengakuan bahwa dia saudara kita. Hanya karena dia Islam, dia saudara kita. Enggak satu tubuh juga. Oh ya, satu Tuhan. Kalau satu tubuh gimana mau nikahnya? Kan repot. Nah, jadi saya melihat kalau kata Mbak Winda anunya tadi apa ya? Iya, kan sampean tadi yang bilang. Dari ketiga-tiganya, saya lebih menyoroti pada persoalan hukum. Bagaimana politik rekognisi sebenarnya dimainkan di situ. Bagaimana iya, ini maksudnya secara umum. Axel Honneth ini hanya secara umum aja. Cuma kalau kita mau menarik kepada ranah politik rekognisi yang sebenarnya, memang bermainnya di ranah hukum. Karena orang-orang politik pasti mainnya hukum. Makanya. Lebih kuat solidaritas. Enggak, apa itu solidaritas? Solidaritas itu rekognisi informal. Hukum dari mana? Konvensi kan? Konvensi. Enggak juga. Kata siapa hukum berasal dari konvensi? Iya memang konvensi, tapi konvensi yang bukan berdasarkan kepada solidaritas. Berarti sampean nggak pernah ikut ranah-ranah politik. Kasihan. Bercanda Pak. Nah itu, jadi menurut saya politik rekognisi itu bersumber di hukum tadi. Sehingga memang permainan politik, makanya kayak ada syarat-syarat. Sampean akan diakui sebagai warga negara Indonesia apabila sampean keturunan dari sebagian bangsa-bangsa yang membentuk bangsa Indonesia. Sampean diakui sebagai anggota ASEAN apabila sampean sudah menyelesaikan syarat-syarat. Kalau kita lihat bagaimana Ukraina dan Rusia, kita lihat di sana ada permainan rekognisi antar negara. Ya kan ya? Rusia mengakui Ukraina sebagai negara yang merdeka, rekognisi. Tapi Rusia memberi batasan, jangan sampai Ukraina masuk NATO. Memberikan batasan secara jelas. Kenapa? Karena Rusia akan menganggap itu ancaman yang sangat dekat dengan, karena nantinya NATO itu bisa berkemungkinan menanamkan pangkalan militer di sana kan. Sehingga saya mengakui secara hukum bahwa Anda Ukraina sebagai negara yang merdeka. Akan tetapi saat pengakuan ini berakibat fatal bagi negara kami, maka jangan macam-macam. Rekognisi kan bisa diupdate. Sama kayak kalau kita pacaran Mbak ya. Kita pacaran sekarang misalnya, tiba-tiba saya nggak bilang amin, kan nggak kekabul. Jadi kita sebatas teman. Terus kita update lagi, teman tapi mesra. FEB, astagfirullah. Kan yang negatif.
Astagfirullah. 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 Sudah dewasa ternyata Mbak Risti. Mungkin teman-teman ada yang berminat. Nah, jadi seperti itu. Jadi rekognisi secara hukum itu adalah rekognisi yang dilakukan secara politik. Karena saya melihat rekognisi yang terjadi rata-rata bukan rekognisi dalam kepentingan apapun selain kepentingan politik dalam konteks yang universal tadi. Kepentingan politik yang menghasilkan rekognisi seperti bangsa Indonesia. Siapa negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia? Pertama kali Palestina, Mesir. Apa rekognisinya? Kita diakui sebagai bangsa yang merdeka karena ada suatu rekognisi bahwa kita adalah negara yang memiliki mayoritas muslim. Sama seperti Ukraina dulu. Ukraina dulu merdeka pertama kali diakui oleh siapa? Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Untuk apa? Untuk memecah belah kekuatan Soviet. Jadi rekognisi secara universal sekarang kok lebih cenderung kepada politik. Sehingga memang sebenarnya menarik tadi politik rekognisi. Jadi apa ya? Cara-cara politik ya apa ya? Manuver politik dalam mengungkapkan rekognisi terhadap pengakuan-pengakuan terhadap hal-hal yang apa ya? Kayak semisalnya saya akui Firman sebagai kader saya. Anggap saya padekan. Saya akui Firman sebagai kader saya asalkan Firman rajin nyetor jurnal ke saya. Rekognisi politik. Bukan karena sampean pinter mas. Biar nama saya baik. Sampean pinter itu permasalahan yang lain. Sampean yang merdeka itu permasalahan yang lain. Tapi saat manuver-manuver politik saya sah. Dengan memanfaatkan Anda secara politik. Saya rekognisi sampean. Karena perekognisian saya akan direkognisi lain oleh orang. Wah kadernya Kak Banu. Maksudnya makanya apa ya. Rekognisi sekarang yang bersifat politik. Lebih dominan daripada rekognisi cinta. Rekognisi berdasarkan cinta receh meskipun sangat fundamental. Sangat fundamental ya. Receh dalam artian dalam sudut pandang politik. Tapi dalam sudut pandang pribadi personalia, cinta itu gimana, Mbak? Jadi sekian mungkin. Butuh rekognisi ya, Mbak. Kalau rekognisi Update setiap bulan. kayak status ya. Makanya kalau ada orang yang mengalami krisis identitas, mereka ngupload terus biar direkognisi. Oh, saya hari ini makan sate lalat, biar direkognisi. Oh iya, ternyata kemarin dia makan sate lalat. Jadi dia memberikan jejak bukti-bukti apa itu namanya? Bukti-bukti kalau dalam digital. Bukti-bukti digital agar dia bisa diakui. Jejak digital. Izin nyeletuk ya Mas Banu. Oh iya. Silakan kameranya di sini. Tapi yang saya ingin tanggapi mengenai cinta ya. Kan tadi dari tatanan yang terkecil utamanya dalam keluarga ya kan. Nah, sehingga ketika dalam berkeluarga itu hak-hak properti yang dimiliki oleh orang tua seperti kendaraan yang lain-lain itu bisa dinikmati oleh anak-anaknya. Tetapi akan berbanding terbalik ketika anak-anaknya itu menikah dan memiliki sebuah keluarga. Dan sehingga mungkin karena dia memiliki statusnya warga sipil, maka diharuskan membuat KK baru gitu. Nah, sehingga fasilitas yang sebelumnya bisa dinikmati secara bersama, tetapi ketika dihadapkan dengan keluarga yang baru, itu akan berbeda lagi. Apakah cuman sebatas demikian hanya sebagai legalitas formal dalam lingkup yang kenegaraan misal, hanya dibuat untuk diakui dalam bahwasannya dia adalah status warga negara dan memiliki keluarga baru, maka harus membuat sebuah KK baru gitu. Kalau ini pertanyaannya saya, Mas. Oh, iya. Bebas ya. Jadi Mbak Winda, Mas Sofwan, nanti mungkin Mas Firman, Bang Ali, Prof. Fak. Hah? Yang tadi ditanyakan. Iya. Gimana? Mbak, jawab, Mbak. Coba Mbak Risti, ini Mbak Risti pemalu, pemirsa. Jadi coba. Suaranya emas sekali coba. Mengatakan tadi pindah kakak kan. Itu kan termasuk dari 3 rekognisi yaitu cinta dan hukum. Oh, jadi mungkin maksudnya Mbak Risti karena pemalu itu ada kolaborasi antara cinta dan hukum gitu Mas. Dalam sebuah rekognisi kekeluargaan. Terus Mbak. Jadi memang sebatas hanya legal formal karena kalau secara cinta itu rekognisi pribadi. Tapi kalau kamu mau dapat rekognisi yang
secara kenegaraan. Iya, legal. Iya, harus daftar ke negara. Jangan kan gitu. Sebelum 18 tahun kita masih belum legal jadi warga negara. Karena rekognisi KTP kita belum ada. Iya, belum legal secara hukum. Karena kita belum punya KTP, rekognisi sebagai Masuk warga kakak negara. tapi no. Hah? Sudah masuk kakak, legal. Ya enggak, maksudnya saat dia nanti pengen pindah negara enggak seribet itu. Karena memang kita meskipun sudah masuk KK belum punya KTP, men. Maksudnya jadi sama seperti kalau dalam Islam ya. Rekognisi ini ada perbedaan antara rekognisi kedewasaan dalam Islam sama Kristen. Yang saya ketemui misalnya. Dalam hukum kan kita punya sebelumnya nih Mas mengatakan bahwasanya kita tidak punya NIK, kita tidak punya KTP. Tapi kalau kita punya NIK, gimana? Oh punya ini. Iya nanti tinggal rubah aja. Maksudnya kita tidak diakui secara legal formal. Kenapa? Karena belum punya KTP. Emang kalau punya NIK langsung kamu diakuin gitu? Kenapa saya jadi anak hukum gitu? Selain ya itu kita tidak bisa melakukan Itu kamu keterbatasannya. keluarga, bagian dari keluarga. Bagian Tanda penduduk. Berarti kamu Iya, legal secara kependudukan. Iya, begitu. Tapi kan kita sudah punya NIK. Itu kan Tapi sahnya itu ketika kita sudah keluar KTP, itu tanda kependudukan kita. kakaknya sudah ada, Mbak. Kakak itu apa? Jadi sebenarnya sederhananya itu, bentar ya. Jadi sederhananya itu, kalau kakak itu kan kartu keluarga gitu kan, kita bagian dari satu keluarga, makanya ada kepala keluarga gitu kan, Dan tapi kita tidak punya identitas secara personal, kita belum legal secara personal. Nah kita punya KTP yang nanti ada di NIK, itu nanti sebagai legalitas personal gitu, yang nanti membuktikan bahwa kita untuk di beberapa kebijakan misalnya yang membutuhkan syarat-syarat tertentu itu baru kita sah gitu kan. Tapi kan salah satunya kan kita punya legal itu kan kartu legal tersebut. Tapi kan kita sudah diperhitungkan sebagai warga negara. Iya. Bahkan negara kita sejak baru kena ya. Usaha ngapong kambun. bisa pakai Shopee Pay later. SPP pinjam. Anu ruah kan mau neng bank kan usah adi anu. Benih pun KTP, penghasilan. Kita bukan nggak dianggap bertanggung jawab. Misalnya bikin kartu perpus, kalau nggak punya KTP harus kakak keluarga. Maksudnya dari keluarga kan, berarti kita masih butuh pengakuan orang lain gitu loh. Pengakuan dari bahwa kita bagian dari keluarga itu. Misalnya kita nggak punya kakak, kita nggak bisa kemana-mana gitu Ya kan. pasti. Menambahkan terkait dengan karena gini. Asal-Hanit ini terkait dengan politik rekognisi, kalimatnya gitu kan, kalimatnya Asal-Hanit ini merupakan sebelum adanya tindakan komunikatif gitu kan, sebelum adanya tindakan komunikatif maka harus terlebih dahulu sebenarnya Asal-Hanit ini hanya apa ya, mengafirmasi terkait dengan teorinya Habermas gitu kan. Mengafirmasi gitu kan, dengan adanya politik rekognisi tadi, bahwasanya kayak tadi ya, bagaimana terbentuknya suatu hukum secara legal gitu kan, itu kan terbentuk dari beberapa kesepakatan gitu kan, dari berbagai kalangan DPR dan semacamnya gitu kan. Nah sebelum adanya tersebut, yang pasti pengakuan dari berbagai perwakilan itu juga menjadi hal yang dibutuhkan dalam pembentukan hukum-hukum yang tadi gitu kan. Jadi adanya tindakan komunikatif, adanya politik rekognisi yang tadi gitu kan. Hal-hal yang terkecil bisa diungkapkan dalam tindakan-tindakan komunikatif gitu kan. Nah, munculnya suatu hal-hal yang kecil ataupun keunikan-keunikan yang ada di dalam masyarakat gitu kan, yang akan dibawa terhadap orang publik, itu juga sebelum itu akan menghadapi dengan politik rekognisi tadi. Ya gitu. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Jadi gini teman-teman. Kalau tadi kan mengatakan bahwa Honnet itu kan mengafirmasi dari teorinya Habermas kan ya.
dari sisi sudut pandang yang lain itu dalam the strangle for recognition moral grammar of social conflict itu for the strangle for recognition moral grammar of social conflict itu katanya. Di sana jelas bahwa Honneth itu membangun teorinya dengan mendasari pada pemikiran Hegel. Jadi kalau tadi dikatakan afirmasi dari Habermas ini berdasarkan pada pemikiran Hegel, di mana katanya Hegel itu mengatakan bahwa kesadaran diri itu melalui pengakuan yang bersifat imbal balik. Pengakuan yang bersifat timbal balik. Bagaimana pengakuan sifat yang bertimbal balik? Aku mengakuimu jika kamu mengakuiku, kan seperti itu. Tapi katanya Honneth itu tidak linear karena hal tersebut dapat memberikan konsep strangle of recognition itu perjuangan untuk mendapatkan pengakuan. Nah, dari situ Honneth itu memiliki konsep bahwa di antara keduanya, antara kesadaran diri dan pengakuan yang bersifat imbal balik, itu ada 3 konsep di sana yang perlu ditambahkan, yakni dengan adanya cinta, penghormatan, dan solidaritas. Nah, dari adanya cinta, penghormatan, dan solidaritas ini akan menghasilkan antara satu individu dengan yang lainnya itu untuk mengenal, menghormati, dan menerima perbedaan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa teori politik rekognisinya dari Axel Honneth itu lebih pada ranah hukum. Makanya tadi pemateri menjelaskan tentang hukum karena memang ranahnya pada ranah hukum, di mana katanya itu kalau di ranah hukum tidak ada recognition maka itu akan menyebabkan disrespect. Itu akan menyebabkan disrespect. Nah, dengan adanya recognition di sini diharapkan muncullah kesetaraan karena dengan hukum di dalam hukum ketidakpengakuan itu dapat menyebabkan suatu pihak terlukai dan lahirlah perlawanan. Itu yang memunculkan masalah. Itu yang dikritik oleh Honneth agar tidak terjadi seperti itu, agar tidak terjadi suatu pihak yang terlukai dan tidak merasa tidak dihargai, maka itu harus adanya cinta, penghormatan, dan solidaritas di antara kesadaran diri dan pengakuan yang timbal balik tersebut itu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia kan bermacam suku, bangsa, dan sebagainya ya. Tapi kan kita tetap Bhinneka Tunggal Ika kan gitu teman-teman. Ya. Ada yang mau dapat sepeda? Iya, itu agar tidak terjadi konflik secara hukum karena memang hukum itu kan untuk perlayan masalah ya. Agar tidak terjadi konflik di sana kita harus pengakuan di sana ditimbulkan sebagai solidaritas dan kesetaraan. Maksudnya kita tidak harus berpihak di situ. Itu yang sejauh yang saya ketahui gitu. Cek. Tes 1 2. Saya akan memulai pembicaraan saya dari sebuah perdebatan ya. Dari sebuah perdebatan. Saya akan mulai pembicaraan saya karena saya sebelumnya pernah melihat sebuah perdebatan antara Axel Honneth dengan Nancy Fraser. Itu Nancy Fraser yang pernah kita bahas dulu ya. Nancy Fraser ini adalah salah seorang ilmuwan politik asal Amerika dan juga feminis juga. Itu sangat seru ya perdebatan antara Nancy Fraser dengan Axel Honneth. Terutama itu dituliskan sendiri oleh Nancy Fraser dalam tulisannya Redistribution or Recognition. Nah, saya berangkat kritikan ini dari anggapan Nancy Fraser pertama ya. Karena bagaimanapun seperti yang dikatakan oleh Axel Honneth, agar kita bisa memberikan pengakuan, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu bentuk-bentuk disrespect yang terjadi di kalangan masyarakat, itu ya. Nah, kalau kata Nancy Fraser, kita jangan menyempitkan istilah ketidakadilan
itu hanya sebatas ketidakadilan kultural ataupun simbolik. Tapi juga ketidakadilan tuh kita juga harus menyangkut pautkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Nah mungkin nanti ada kaitannya dengan orang-orang ekonomi ya, teman-teman ekonomi ya. Nah, salah satu kritikan yang dikeluarkan oleh Nancy Fraser itu adalah kalau kita berbicara masalah rekognisi ini hanya bisa menjadi solusi bagi ketidakadilan yang bersifat kultural dan simbolik, tapi tidak menjadi solusi dari ketidakadilan sosial ekonomi. Karena bagaimanapun ketidakadilan di negara ini tidak lepas dari ketidakadilan sosial ekonomi dan juga kultural simbolik. Nah, sedangkan yang diabaikan oleh seorang Solzhenitsyn ini adalah bagaimana kita mengentas permasalahan yang melibatkan ketidakadilan sosial ekonomi. Nah, oleh karena itu kemudian Nancy Fraser di sini menawarkan redistribution. Jadi agar kita bisa melengkapi berbagai persoalan ketidakadilan, kita tidak hanya melalui rekognisi saja, tapi juga redistribusi. Kita harus memberikan pelayanan, penyaluran misalnya kebutuhan pokok atau lain sebagainya kepada masyarakat. Dan juga yang dikritik oleh Axel Honneth, yang dikritik oleh Nancy Fraser ini juga berbicara masalah rekognisi. Rekognisi ini adalah hanya berkaitan secara etis saja. Secara etis, moral saja. Tapi kita tidak pernah membicarakan terkait nilai-nilai yang berada di institusi masing-masing. Gini. Kita misalnya berangkat dari perspektifnya John Locke ya, tabula rasa. Setiap manusia itu terlahir dalam kondisi baik. Tidak ada maksudnya kertas kosong. Tidak ada coretan-coretan dalam artian pengalaman-pengalaman, terutama pengalaman-pengalaman buruk. Namun pada dasarnya ketika kita sudah masuk ke dalam tahap yang lebih publik lagi, kita otomatis sudah terkotak-kotakan ke dalam institusi-institusi tertentu, komunitas, kelompok, geng, atau apalah latar belakang sosial ekonomi atau lain sebagainya. Nah, meskipun kita pada dasarnya adalah orang yang ingin melakukan rekognisi, memiliki kesadaran untuk menuju ke hal itu, tapi ketika sebuah komunitas yang kita tempati itu tidak memberikan akses untuk melakukan itu, apa gunanya rekognisi? Itu kata Nancy Fraser, kritikan. Itu silahkan ditanggapi. Yang pertama tentang kritikannya Nancy Fraser ya. Pertama itu terkait dengan sumbangan pemikirannya yang terkait tentang redistribusi, gitu kan. Ini akan ditanggapi oleh kaum ekonomi juga nanti ya. Saya akan menanggapi terkait dengan yang kedua, Kak. Bagaimana rekognisi ini juga ekspresi pengakuan terhadap nilai-nilai yang ketika seseorang berada dalam suatu kelompok masyarakat gitu kan, namun dia tidak bisa mengekspresikan dirinya atau dirinya itu tidak bisa diakui di dalam komunitas tersebut, Kak. Iya kan. Yang kedua. Cek. Maksudnya gini, kita semuanya di sini yang ada di dalam ruangan ini, kita tuh memiliki kesadaran bahwasanya kita ingin memberikan pengakuan, penghormatan kepada orang-orang sehingga tercipta sebuah solidaritas. Tapi lagi-lagi kita berbicara masalah latar belakang kita. Misalnya Faruk berada di latar belakang kelompok yang tidak menyukai diskusi-diskusi. Nah, sehingga dia dalam kelompoknya meskipun dia seorang diri secara pribadi adalah orang yang memiliki keinginan untuk melakukan rekognisi, tapi ternyata terhambat oleh nilai-nilai, norma-norma yang ada di komunitas yang dimilikinya. Itu yang saya maksud. Meskipun kita pada dasarnya memiliki keinginan untuk melakukan rekognisi, tapi kelompok yang kita tempati atau komunitas yang kita tempati itu melarang. Apa yang harus kita lakukan? Tadi gitu kan. Ya, oknum tadi gitu kan. Di contohnya gitu kan. Ketika saya dengan latar belakang yang berbeda dari kelompok yang akan saya hadapi gitu kan.
kelompok yang saya hadapi hari ini, maka apa yang harus saya lakukan? Inilah yang saya katakan tadi bahwasanya Axel Honneth ini sangat mengafirmasi teorinya Habermas gitu kan. Teorinya Habermas. Jadi tindakan komunikatif itu perlu gitu kan. Ketika saya berasal dari kelompok minoritas misal atau latar belakang minoritas, saya berada di ruangan yang mayoritas berbeda dengan saya, maka ruang publik ataupun tindakan komunikatif ini bekerja. Karena kan kalimatnya Axel Honneth gitu kan, adanya politik rekognisi itu merupakan jenjang untuk menuju tindakan komunikatif, gitu Kak. Jadi nyambung kepada teorinya Habermas yang kemarin saya sampaikan gitu kan. Sebelum terjadinya tindakan komunikatif ataupun saya dapat diakui gitu kan, ataupun saya bisa diakui dalam suatu kelompok mayoritas atau hal-hal yang bertentangan dengan saya gitu kan, itu bisa dilakukan dengan tindakan komunikatif tadi gitu kan, yang di Habermas. Jadi contoh konkretnya kayak gini. Misalnya saya adalah karyawan di PT Simposium misalnya, dalam lingkup industri ya, dalam lingkup industri. Saya menjadi karyawan di PT Simposium gitu. Dan juga Sofan ini juga menjadi karyawan tapi di perusahaan yang berbeda. Misalnya PT Konsorsium misalnya, kan beda ya. Nah, kita ini sama-sama memiliki keinginan untuk melakukan rekognisi, kita sama-sama memiliki keinginan untuk sama-sama menghargai hak masing-masing. Tapi karena kita menjadi karyawan dan di masing-masing perusahaan kita itu membatasi, dalam artian kita jangan sampai terlibat, dalam artian kita jangan sampai memberikan hak kepada PT lain. Nah, ini seolah-olah menjadi hambatan dan berpotensi untuk kita lakukan karena kita terhambat oleh pendapatan tadi. Kalau kita tetap melawan, kita tidak akan mendapat pendapatan ataupun upah. Dan kalau kita tetap mengikuti mereka atau perusahaan yang kita miliki, kita berada, kita akan mendapatkan upah. Nah, terkadang orang tidak melakukan rekognisi gara-gara ada perbedaan nilai-nilai dari institusi masing-masing. Karena adanya batasan-batasan dari institusi masing-masing. Contohnya lagi kayak gini. Perbedaan antara golongan kaum putih dan golongan kulit hitam dan kulit putih. Oke, mungkin ada beberapa golongan kulit putih yang ingin menghargai atau menjamin hak-hak golongan kulit hitam. Tapi berhubung sejarah pembentukan, sejarah perjuangan kulit putih dan kulit hitam itu ditandai dengan kekerasan, konflik masa lalu yang tidak selesai, apartheid misalnya. Itu seolah-olah kita terkungkung dalam batasan bahwasanya kita tidak akan pernah bisa akur antara keduanya, karena kita terjebak dari perjuangan masa lalu kita. Sehingga yang pertama kita ingin melakukan rekognisi, pengakuan, penjaminan hak, menghargai hak orang-orang kulit hitam itu sudah hilang gitu loh. Kita tidak bisa lagi karena kita terbatasi oleh norma-norma kelompok kita. Gitu yang saya maksud. Jadi dalam artian dalam hal ini nilai-nilai ataupun norma-norma dalam sebuah institusi, kelompok atau komunitas yang kita tempati itu sangat berpengaruh terhadap keputusan kita untuk apakah kita ingin menjamin hak Anda atau tidak gitu. Oke. Ketika tadi yang dicontohkan oleh Mas Fakih, kita tidak dapat melakukan rekognisi karena terhambat dari nilai-nilai yang menghambat ya Kak, nilai-nilai yang menghambat atas proses rekognisi tadi. Intinya kalau saya memahami rekognisi ini bukan lantas sebagai saya harus menjunjung ataupun saya harus mengakui secara verbal saja gitu kan, ataupun intinya saya tidak mengganggu Anda, itu sudah merupakan salah satu bentuk rekognisi gitu. Demikian sih. Kalau tanggapan saya yang saya dapatkan dari Axel Honneth, saya tidak mengganggu Anda
saya tidak mengganggu kelompok Anda ataupun norma Anda gitu kan. Kelompok Anda yang mempunyai nilai-nilai yang demikian gitu kan. Itu merupakan salah satu bentuk rekognisi. Itu saja sih, gitu kan. Tapi nanti akan berpengaruh Enggak, Kak. terhadap Maksudnya tindakan ketika tadi komunikatif, bahwasanya gini, ketika tadi bahwasanya Kak Mas Waki tadi bilang bahwasanya saya ingin melakukan rekognisi terhadap kulit hitam gitu kan. Kulit hitam yang demikian. Namun saya tergunggung Namun saya tergunggung oleh petakan sejarah yang menuntut saya gitu kan. Intinya kalau saya mengambil dari yang saya dapat gitu kan dari Selhanet, rekognisi itu bukan sebatas saya harus menjunjung dia ataupun tidak gitu kan. Intinya saya tidak mengganggu Anda itu sudah merupakan salah satu bentuk rekognisi gitu. Itu yang saya dapatkan sih Kak. Tapi perlu kita ketahui juga ya, salah satu tulisannya Axel Honneth itu struggle for recognition. Jadi rekognisi ini tidak hanya diperoleh semata-mata kita membiarkan kalau kita melihat dari istilah struggle. Tapi ini adalah sebagai bentuk perjuangan. Rekognisi adalah sebuah proses perjuangan. Nah, berbicara masalah perjuangan, kita seolah-olah dihidupkan kembali. Kita seolah-olah Nah, berbicara masalah rekognisi sebagai sesuatu yang kita perjuangkan, kita seolah-olah kembali kepada masa lalu. Kita pernah ingat teori-teori besar atau narasi-narasi besar seperti halnya punya Darwin, Karl Marx atau lain sebagainya. Itu mereka berangkat dari tesis bahwasanya sejarah sosial masyarakat itu berangkat dari perjuangan kelas, perjuangan. Darwin, perjuangan manusia untuk hidup itu dengan cara mencabik-cabik temannya lalu dimakan. Karl Marx, perjuangan orang-orang untuk mendapatkan ekonomi itu dengan cara menghancurkan kelas-kelas lainnya. Nah, berbicara masalah perjuangan rekognisi, ini seolah-olah bisa membangkitkan traumatis kita bahwasanya perjuangan rekognisi ini juga bagian dari bagaimana kita menghancurkan orang lain. Berjuang untuk diakui, itu juga sama halnya kita menciptakan sebuah problem baru. Problem di mana kita harus menghancurkan seorang agar kita bisa terakui. Contohnya dalam dunia kerja. Misalnya, ketika dunia kerja, agar kita bisa diakui oleh direktur kita, manajer kita harus misalnya menjelek-jelekan orang lain. Ini adalah salah satu bentuk problem baru dari bagaimana rekognisi itu sebagai kondisi perjuangan. Gitu. Masuk ya, nangkep ya? Karena gini ya, yang diinginkan oleh Honneth ini bukan lantas saya sebagai pribadi tidak, perjuangan untuk saya pribadi tidak gitu kan. Perjuangan saya pribadi gitu kan. Juga ada perjuangan orang lain yang perlu juga diakui. Saya mengakui orang lain, saya diakui gitu kan. Saya diakui ketika saya mengakui orang lain. Tapi saya hidup tidak sebegitu. Tapi ini hanya sebagai cita-citanya Axel Honneth gitu kan. Jadi ketika saya ingin diakui gitu kan, saya diakui, tapi saya malah saya ingin diakui dengan perjuangan saya gitu kan. Namun di balik proses perjuangan saya harus ada korban gitu kan. Harus ada korban yang perlu dibinasakan gitu kan. Makanya tidak perlu untuk diperjuangkan gitu kan. Kalau saya sih demikian, tidak perlu untuk diperjuangkan. Iya. Tapi kalau dalam politik rekognisi itu perlu diperjuangkan. Karena ini masalah politik saling membunuh gitu kan. Saling saling tikam menikam, saling bunuh-bunuh. Ya, persoalan yang lain gitu kan. Persoalan yang lain ketika dibawa bahwasanya saya harus demikian kalau rekognisinya toh Kak gitu. Kalau rekognisinya saja, kalau proses rekognisinya saya rasa sudah cukup gitu kan. Sudah cukup saya demikian, sudah cukup gitu kan. Meskipun tanpa perjuangan yang lebih, tanpa harus menikam seseorang ataupun kelompok masyarakat, itu sudah cukup kalau rekognisinya. Tapi kalau dibawa kepada ranah politik rekognisinya gitu kan, kita memang dituntut demikian. Saling untuk saya diakui, maka harus menjadi korban. Yang diidealkan oleh seorang Axel Honneth ini adalah bagaimana masyarakat sosial itu terbentuk melalui proses saling mengakui satu sama lain. Tapi Axel Honneth ini cenderung mengabaikan sesuatu yang bersifat pribadi. Bahkan dia mengabaikan sesuatu yang sebelumnya pernah digagas oleh pendahulunya pada generasi pertama, Horkheimer sama Adorno ya.
bahwasanya setiap masing-masing individu itu memiliki kehendak untuk berkuasa. Kehendak berkuasa. Ini adalah sesuatu yang diabaikan oleh seorang Akselhanet. Oke, kalau kita mengabaikan itu, kita bisa saja menghendaki, mengidealkan bahwasanya masyarakat kita ini bisa saling menghargai. Tapi lagi-lagi kita tidak berangkat dari pemahaman generasi pertama tadi. Bahwasanya kita sebagai pribadi sama-sama memiliki kehendak untuk berkuasa. Gitu. Hanet melupakan hal itu. Yang lain nggak ada yang menanggapi? Sebenarnya saya tidak. Yang ini dibulur aja ya nanti ya, karena mungkin ya kasihan di penonton yang ini takut ada. Jadi kalau menurut saya sih tadi kalau katanya Mas pemateri kan bahwa itu bukan urusan kita gitu masalah dan lain sebagainya. Cuman kadang kita sedang berada di atas perjuangan yang mungkin di bawah ada yang terinjak-injak gitu. Jadi ketika kita acuh, kita tidak bisa acuh karena di sisi lain maksudnya begini, hidup itu kan hidup jadi motivator. Maria men. Jadi kalau menurut saya menanggapi dari yang tadi katanya Kak Faki bahwa benar memang bahwa kita itu maksudnya membutuhkan pengakuan. Maksudnya begini, ketika saya juga melihat dalam perjuangan perempuan gitu misalnya, kita juga sadar bahwa kita butuh pengakuan itu gitu kan. Untuk apa? Karena untuk mencapai hak-hak itu gitu kan. Karena di satu sisi, walaupun maksudnya begini, kita tidak sadar bahwa sekarang ini adalah hasil dari perjuangan masa lalu, bahwa laki-laki sampai di masa ini adalah perjuangan dari masa lalu gitu kan. Pun dengan perempuan gitu kan. Bagaimana dia berjuang, kita sampai di tahap ini juga salah satunya adalah perjuangan masa lalu untuk mendapat pengakuan gitu. Jadi tidak bisa untuk kita mengacuhkan bahwa kita ya sudahlah, kita sepenting saya tidak mengganggu ini, mengganggu dan sebagainya. Cuman rekognisi itu Anda sebagai misalnya tergeneralisir sebagai laki-laki misalnya, itu juga merupakan bagian dari itu gitu. Jadi nggak bisa kita mengacuhkannya sama sekali gitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya melihatnya memang Akselhanet itu terlalu idealis gitu kan, bahwa semuanya idealis. Iya kan emang skeptis dulu. Jadi dia terlalu idealis mengidealkan bahwa tiga-tiganya itu bisa menjadi solusi. Padahal misalnya kan, tadi kalau katanya Kak Faki, kita berada di dunia kerja yang tidak sesuai dengan kita, tapi kita dituntut untuk melakukan itu karena terhalang oleh pengakuan secara identitas. Misalkan saya bekerja di suatu instansi, misalnya begitu kan. Jadi tiga-tiganya itu bisa jadi saling bertolak belakang. Makanya nanti pengaruhnya ke tindakan komunikatif. Ruang publik tadi kan misalnya kalau dibawa ke ranahnya Habermas, ke ruang publik nanti yang bermasalah. Justru bukan jadi solusi tapi juga konflik. Karena bisa jadi saya walaupun ada secara solidaritas saya berada di suatu kelompok, bukan berarti saya cintanya saya di situ gitu kan. Bisa jadi saya punya kepentingan lain misalkan karena ras kulit hitam misalnya. Atau sedangkan di yang ini di skip aja ya, di ini mengganggu. Jadi itu bisa jadi itu tidak sejalan. Dan susah untuk kita mengatakan bahwa tiga-tiganya sejalan gitu kan. Jangan-jangan kita karena saya terhambat di hukum, walaupun saya tidak cinta gitu misalnya, bisa jadi itu juga justru menimbulkan konflik yang nanti berpengaruh ke di ruang publik gitu. Iya kan? Iya silahkan tidak sabar gitu. Iya. Sebentar saya ingin bertanya Tok. Itu sebenarnya tiga itu adalah aspek, komponen atau salah satu step yang berjalan secara hierarkis apa gimana? Secara hierarkis kan? Iya. Enggak, saya bertanya, apakah itu hanya sebagai aspek, komponen atau sebuah step yang berjalan secara hierarkis atau gimana? Tiga-tiganya itu. Hierarkis, berarti solidaritas tidak akan tercapai tanpa adanya cinta gitu ya? Gitu ya? Oke, saya contohkan kayak gini. Saya rasa hal ini sangat sulit ketika kita berada dalam lingkungan yang mengedepankan tindakan secara ekonomis. Karena bagaimanapun, secara ekonomi kita digerakkan oleh misalnya oleh Menteri Ekonomi bahwasanya kita sebagai pemilik modal, sebagai pemilik perusahaan sama-sama saling membentuk solidaritas satu sama lain. Tapi solidaritas yang kita miliki itu tidak berasal dari cinta, tidak berasal dari afeksi positif. Karena ujung-ujungnya meskipun solidaritas yang kita bangun sebagai pelaku usaha, baik mikro maupun makro, itu tetap berangkat dari keinginan pribadi.
kepentingan pribadi yang lebih diutamakan daripada afeksi positif berupa cinta. Karena gini ya, dari relasi cinta ini hanya membangun kepercayaan diri saja Kak, bahwasanya saya mempunyai modal yang demikian gitu kan. Saya akan mampu untuk bertingkah demikian gitu kan dengan tujuannya. Itu relasi cintanya gitu kan. Namun di samping saya pribadi juga ada orang yang juga mempunyai kepercayaan diri masing-masing, kepercayaan diri yang sama dengan saya atau lebih dari saya. Itu bisa dipahami Kak. Makanya akan tercipta solidaritas tadi gitu kan, bahwasanya dari perkumpulan modal gitu kan. Kan tadi ada seorang pemodal yang perlu untuk yang apa? Untuk mencapai solidaritas gitu kan. Dia harus mencintai dirinya sendiri gitu kan. Tapi dia juga harus mencintai seorang yang lain gitu kan, harus mempercayai orang yang lain, bahwasanya orang kaum pemuda yang lain juga mempunyai kepercayaan diri juga gitu kan. Harus mengakui kepercayaan diri orang lain juga gitu. Akan tercipta suatu solidaritas gitu kan. Makanya ketika kita tidak melewati ranah yang ini gitu kan, maka yang disebutkan Firman tadi adanya disrespect gitu. Terkadang kita mengakui seorang bukan gara-gara kita cinta ya kepada orang lain, karena tuntutan regulasi. Nah itu yang menjadi problem utama sebenarnya. Tuntutan regulasi berarti masuk kepada hukum. Iya, mau bagaimanapun kalau menurut saya cinta itu karena menurut saya cinta itu kalau kita berbicara masalah dalam lingkup persatuan atau solidaritas antar pelaku ekonomi, itu sangat susah dilibatkan yang namanya cinta itu. Karena kita meskipun solid, kita sudah masuk dalam kualifikasi negara dengan pelaku ekonomi yang paling solid, memiliki tingkat solidaritas yang tinggi misalnya. Tapi coba kita survei, apakah kita antar pelaku ekonomi saling memiliki cinta? Itu susah untuk ditemukan. Gak usah jauh-jauh ya, adanya orang-orang yang ada di simposium hari ini gitu kan. Adanya seseorang yang ada di simposium di sini gitu kan, yang pasti mempunyai kepercayaan diri masing-masing. Mbak Winda dengan kepercayaan seorang keperempuanannya gitu kan, misal Firman dengan sekian gitu kan, atau Kak Faruk dengan sekian gitu kan. Dia juga mempercayai Faruk mempercayai Firman dengan posisinya Firman gitu kan. Firman juga mempercayai Faruk gitu, mempercayai Faruk dengan kondisi Faruk yang demikian. Pun Sampean tak merekognisi Kak Faruk? enggak merekognisi sekarang. Oh. Tadi enggak. Karena enggak ada orangnya gitu kan. Nah, adanya solidaritas sehingga terbentuk suatu tujuan yang disepakati misal gitu kan. Tujuan yang disepakati dalam kelompok simposium ini, misal komunitas simposium ini gitu kan, karena adanya kepercayaan satu sama lain. Nah, sama ketika ada perkumpulan suatu kaum pemodal misal gitu kan, kaum pemodal memang tidak berasal dari saya mencintai atas kepercayaan Kak Faruk gitu kan, atas percaya dirinya Kak Faruk, bukan gitu kan, tapi atas dasar Faruk mempunyai tujuan yang berbeda dengan kepercayaannya dia. Firman juga mempunyai tujuan yang berbeda dengan kepercayaannya dia gitu kan. Namun ada hal yang memang kita satu tujuan di sana gitu kan. Kita satu frame untuk apa ya? Satu kesepakatan untuk satu tujuan dalam bentuk solidaritas tersebut gitu. Untuk menjelaskan merasakan apa yang terjadi jika seseorang itu tidak mendapatkan pengakuan menurut Axel Honneth kita? Maksudnya kan seolah-olah kita harus mendapatkan pengakuan gitu. Apakah dia juga menjelaskan bahwa misalkan seseorang itu tidak memperoleh pengakuan, apa yang terjadi? Orang gila saja diakui, Pak. Bahwasanya dia gila gitu kan. Orang gila saja. Iya. Makanya orang gila itu orang makhluk paling bahagia. Iya, makanya. Rekognasi loh. Oh ya. Bertanya mungkin ya, bertanya enggak. Axel apa ini Axel Honneth ya. Oke.
Terkait hukum, karena mohon maaf saya baru bangun tidur tadi. Karena perihal hukum itu kan dalam kajian semisal filsafat hukum Islam itu kan ada hukum negara, hukum adat dan hukum Islam. Ya kan? Fokus dari Excel Hornet terkait hukum itu sendiri ini lebih kemana? Apakah lebih ke universal atau kemana gitu? Karena mengingat di Indonesia itu menggunakan 3 bentuk hukum, yaitu hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam itu sendiri dan dipadukan. Berarti universal. Lebih ke universal. Karena gini, hukum yang dimaksudkan, relasi hukum yang dimaksudkan Hanet ini bukan hanya sebagai relasi hukum yang formal gitu kan, yang legal, bukan gitu kan. Hukum yang non formal seperti halnya norma-norma itu kan termasuk hukum juga, tapi iya norma itu kan hukum gitu kan. Itu juga masuk kepada yang dibahas oleh Hanet. Jadi semuanya itu juga termasuk, Kak. Cek. Oke. Saya nyambung ya sampai di sini. Dari beberapa baca-baca, saya sebenarnya sudah mulai menangkap. Jadi seperti ini. Kalau bagi saya sih pemikiran dari Han ya, itu kayaknya Islamis banget gitu loh. Seakan-akan dari pemikirannya itu menunjukkan bahwasanya manusia itu lemah. Manusia itu rapuh dan butuh pengakuan, butuh untuk hidup bersama dengan yang lainnya. Jadi yang saya simpulkan di sana itu bahwasanya bagaimana memposisikan orang lain itu sebagai aku, sebagaimana mengakukan dirinya sendiri. Nah, cuma dari hierarkis yang tadi ada bahwasanya solidaritas itu tidak akan tercipta tanpa adanya cinta dan hukum. Oke. Dan dari pemikiran Excel Hanik ini saya dapat menyimpulkan juga bahwasanya titekannya juga di persoalan keadilan kalau dalam hukum ya. Tapi secara menyeluruh itu justru persoalan kesetaraan. Kalau coba saya kontekstualisasikan dengan tragedi Indonesia misalnya. Misalnya ini akibat dari G30 SPKI misalnya. Nah, tadi berbicara tujuan. Mereka tuh sebenarnya sama, tujuannya ya ingin juga membangun Indonesia, tapi dengan cara yang berbeda. Dengan misinya sama, tapi visinya sama, tapi misinya yang beda gitu loh. Bagaimana saat kita berbicara persoalan cinta, apalagi hukum, ini justru sangat kontradiktif. Kenapa saya berkata demikian? Kalau kita tarik ke secara historis, masa Orde Baru dulu itu cukup mendengar kata PKI itu seakan-akan kita kedatangan ifrit, sehingga harus ditumpas ke akar-akarnya, baik yang keturunannya, cicit buyut dan lain sebagainya, ditumpas dengan penyiksaan dan lain sebagainya tanpa ampun, pun tanpa mempersoalkan apakah dia sepemahaman atau bagaimana. Nah, di sini pertama berbicara secara cinta tidak bisa, iya kan? Kedua, hukum dengan terbitnya saya lupa itu ini itu terbit di salah satu kementerian yang tentang pelarangan PKI gitu. Kalau coba saya kontekstualisasikan ke Indonesia ya, justru tidak akan bisa sampai ke taraf solidaritas sampai di sana. Karena kenapa? Karena tidak ada pengakuan, meskipun hanya karena perbedaan cara, sedangkan tujuannya sama kok gitu. Kalau saya memaknai tujuannya sama, cuma memang beda cara. Jadi yang saya tanyakan, kesetaraan seperti apa dan bagaimana hukum itu mengafirmasi persoalan etis. Karena juga sebenarnya pemikiran Excel Hanis ini juga dikritik oleh Versel berkenaan dengan etisnya. Kalau nggak salah Versel ya namanya. Itu bahwasanya dari Excel Hanis itu kesimpulannya dari pemikirannya itu yang dibicarakan terus itu persoalan etis. Sedangkan etis bagi saya itu belum tentu etis bagi mereka. Dan etis, apakah selalu bisa dikorelasikan antara etis dengan hukum itu? Mungkin hanya itu di saya. Gini ya Bang Ali, pertanyaannya apakah etis itu selaras dengan hukum ya kan?
kalau kembali dikolerasikan, jika kembali kepada Hans Kelsen teori hukum murni, anjay, itu gini Bang Ali, jika dikembalikan kepada teori hukum murni Hans Kelsen, itu bentuk teori hukum, maksudnya itu lebih kepada ideologi yang mana mengarah terhadap absolut. Jadi istilahnya apa ya? Yang jelas agar membentuk pure kemurnian itu sendiri ya harus dikembalikan kepada hukum, entah itu secara apapun bentuk etis itu. Jadi seperti itu. Ini kembali kepada Hans Kelsen ya, kurang lebihnya mohon maaf gitu. Yang memperjuangkan teori hukum murni 1981 kalau nggak salah Mas. Saya coba masuk sedikit ya. Sebenarnya aslinya coba dari kita ada sedikit ini sebenarnya sedikit pergeseran istilah ya. Banyak yang menyalahartikan istilah hukum di situ. Padahal kalau dari arti sebenarnya itu aspek-aspeknya itu ada love, rights, and solidarity. Rights itu bukan terkait hukum ya, tapi hak. Ya hak. Aslinya coba tadi kan ada 3 tuh kan, cinta, hukum, dan solidaritas. Sebenarnya itu kan asal katanya love, rights, and solidarity. Rights itu sebenarnya bukan lebih ke hukum, tapi lebih kepada hak. Ya, seharusnya seperti itu.